Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Okta Haryani. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Lahad. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video PPL. Saya memilih aksi 1 tentang bab Monera, subbabnya ciri-ciri bakteri dan klasifikasi bakteri. Di sini pada perangkat pembelajaran ini saya menggunakan model PBL dengan menggunakan HOTS dan aplikasi 4C pada pembelajaran. Oke, selamat menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada Adela, ketua kelas, Ibu minta tolong untuk memimpin temannya berdoa. Okay, my friends, before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Stand up, please. Give greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, ma'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Terima kasih Adela sudah memimpin temannya berdoa. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin kalian melihat temannya kalian di kelas ini apakah sudah hadir semua atau ada yang tidak hadir, Nak? Iya? Oh, Dina Perminta. Dina tidak hadir. Kenapa, Nak? Dina? Dinanya sakit. Oke. Ada suratnya ya? Oke, terima kasih. Kemarin kita sudah belajar mengenai materi tentang jamur. Hari ini Ibu akan memberikan materi yang baru nih, materi tentang Monera. Sebelumnya di pertemuan kemarin, Ibu sudah meminta kalian untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan Ibu berikan hari ini, ya. Sudah dibaca semuanya, ya? Malam tadi, ya. Oke. Sekarang nih di tangan Ibu ada 2 nasi, dua mangkok nasi. Menurut kalian nih kalau dilihat-lihat, akan dilihat ada perbedaan tidak dengan nasi ini? Ada. Oke, ada. Siapa yang bisa memberikan penjelasan apa nih beda nasi kedua nasi ini, di kedua mangkok nasi ini? Ayo Dimas. Oke, Dimas. Silakan Dimas. Kenapa nih nasinya? Ada perbedaan apa di antara kedua nasi ini? Apa Dimas? Coba besar-besar suaranya biar kedengaran teman-teman. Yuk. Satunya sudah basi, yang satunya masih bagus. Ya, satunya masih basi, yang ini, yang satu lagi masih bagus. Menurut kalian nih, menurut Dimasnya ada 2 perbedaan. Apa yang menyebabkan perbedaan kedua nasi ini? Apa penyebabnya? Ayo, siapa nih yang bisa? Oke, Nesya. Bakteri disebabkan oleh bakteri Bacillus. Yang disebabkan oleh bakteri. Benar ya, jawaban Nesya bagus. Jadi juga perbedaan kedua nasi ini yang menyebabkan beda kedua nasi pada mangkok ini adalah karena adanya kerja bakteri. Oke. Silakan kalian perhatikan dahulu. Ini, kemudian ini dan ini. Ada 4 gambar yang diberikan di layar di depan kalian. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan atau apa sih inti dari gambar yang diberikan ini? Siapa yang bisa, Nak? Silakan tunjuk tangan. Oke, Devin. Iya, jadi ini adalah gambar Bakteri. Devin benar, ini adalah gambar bakteri, bentuk-bentuk bakteri. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bakteri, khususnya mempelajari tentang ciri-ciri bakteri dan klasifikasi bakteri. Satu
lagi. Lanjut. Ya, oke. Mulai ya. Silakan lakukan pretest terlebih dahulu. Ada 5 soal. Silakan kalian perhatikan di menggunakan aplikasi quizzes kalian. Ini ada ciri-ciri dan klasifikasi bakteri. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, melalui kegiatan mengamati PPT ciri-cirinya. Sekarang berdasarkan letak dan jumlah flagel, bakteri dibagi dari atrik. Kalau atrik berarti tidak apa nak? Hijau berarti tidak memiliki flagel. Nah, terus monotrik berarti bakterinya hanya memiliki satu flagel. Iya, pintar. Jadi satu flagel di salah satu sisinya. Kemudian amfitrik yaitu bakterinya memiliki dua flagel. Satu atau dua di kedua sisinya. Oke, ini demikianlah ulasan kita pada hari ini ya, materi ini. Jadi itu sebagian ringkasan dari materi pada hari ini. Sekarang ibu kemarin sudah membagi kalian dalam kelompok nih, dalam grup WhatsApp. Ya, kalian sudah duduk di kelompok masing-masing, ada 7 kelompok dan satu kelompok itu terdiri atas 5 orang. Sekarang ibu akan membagikan elektronik LKPD kalian pada grup WhatsApp kalian. Silakan kalian cek. Ibu bagikan LKPD tentang pengendalian nyamuk sebagai bioinsektisida. Silakan ibu bagikan LKPD-nya, kalian kerjakan dan tulis jawabannya langsung di web office kalian ya, di HP kalian. Silakan bekerja sama dengan teman-temannya di kelompoknya masing-masing dan nanti tentukanlah satu orang perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 sudah selesai? Belum, bentar lagi ya. Oke, 3 menit ya. Kelompok 3 mana? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 4 sudah? Oh, sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Kelompok 7? Oke, sudah. Sekarang sudah memilih kan perwakilan kelompoknya? Sekarang untuk maju ke depan mempresentasikan, silakan presentasikan hasil dari kelompok kalian ke depan. Itu perwakilan dimulai dari aturan ya, dimulai dari kelompok 1 saja. Kelompok 1 silakan, mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 diwakili oleh siapa? Oke, silakan Rafael untuk mempresentasikan hasilnya. Perkenalkan, nama saya Rafael Sadesu. Saya perwakilan dari kelompok 1. Keunggulan bakteri Bacillus, terutama Bacillus thuringiensis dan bakteri Bacillus thuringiensis dibandingkan bakteri lainnya sebagai agen bioinsektisida adalah sebagian besar produk tersebut yang mengandung ICP dan spora hidup, sedangkan sebagian lain yang mengandung spora yang telah diinaktivasi. Kelompok 2 silakan maju, presentasikan hasil kelompok kalian. Nanti kita bandingkan dengan kelompok 1. Oke, silakan perwakilannya Pasya ya. Oke, silakan Pasya. Maju ke depan Pasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasya Putri Anjani dari perwakilan kelompok 2. Apa keunggulan bakteri Bacillus, terutama Bacillus
kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus. Ada yang mau menanggapi nggak dari? Oke, Adela silakan Adela. Ya, silakan. Berdasarkan saya Adela Pratama dari kelompok 5, berdasarkan data yang telah kalian kumpulkan mengenai pengendalian nyamuk dengan bioinsektisida, buatlah laporan hasil karya publikasi sebagai alternatif solusi dari masalah yang ditemukan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana proses bioinsektisida dalam pengendalian nyamuk? 2. Apa zat atau materi yang diperlukan dalam bioinsektisida dalam pengendalian nyamuk? Tujuan dari laporan ini untuk mengetahui bioinsektisida dalam memberantas nyamuk. Sumber referensi, link-link yang tertera dalam LKPD yaitu hipotesis atau jawaban sementara. Selama ini, untuk pengendalian nyamuk Aedes aegypti ataupun Anopheles, masyarakat masih banyak yang menggunakan bahan kimia atau insektisida. Padahal, hal itu tidak ramah lingkungan dan sudah ada indikasi terjadinya resistensi nyamuk Aedes aegypti dan Anopheles di berbagai tempat terhadap jenis insektisida tertentu. Untuk Aedes aegypti, sudah ada kecenderungan toleran terhadap senyawa organofosfat. Organofosfat itu merupakan bahan kimia untuk pengendalian nyamuk dan jentik-jentik. Karena itulah Balai Penelitian Vektor Reservoir Penyakit melakukan uji efikasi bioinsektisida Bacillus thuringiensis dan Bacillus sphaerecus terhadap jenis nyamuk vektor malaria dan demam berdarah dengue (DBD). 7 kelompok sudah maju, sudah mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompok, dan kalian juga ada yang mau menanggapi dari presentasi temannya. Hasil ini nanti tolong kalian kumpulkan per kelompok ke grup WhatsApp ya, akan ikuti live. Terus kami dari 7 kelompok ini, ibu akan menilai nih kelompok mana yang presentasinya sudah cukup lengkap ya, sudah lengkap, sudah baik dan sudah luntur. Oke, dari 7 kelompok yang mendapatkan yang nomor 1 nih, yang nomor 1 presentasi yang paling baik itu adalah kelompok 5. Ayo. Kemudian kelompok yang mendapatkan presentasi yang kedua yang cukup lengkap, ya sudah lengkap ya dibandingkan dengan kelompok lain. Jangan berkecil hati, kelompok lain juga bisa nanti minggu depan kita lakukan lagi kegiatan ini, yaitu kelompok 4. Ya, kelompok 4. Kemudian yang nomor 3 yang sudah maju yaitu kelompok 7. Siapa nih yang bisa membuat kesimpulan bakteri apa yang tadi yang sudah kalian diskusikan yang bisa digunakan sebagai bioinsektisida? Bakteri apa nih? Ada 2 dari bakterinya. Silakan yang mau jawab, silakan ibu kasih poin nih nilainya, ibu kasih tambahan poin. Ayo silakan. Bakteri apa? 2 bakteri yang kalian diskusikan tadi yang sudah yang bisa digunakan sebagai bioinsektisida. Yuk, siapa nak? Oke, Devin duluan ya. Oke, silakan Devin. Yang pertama bakteri Bacillus thuringiensis dan yang kedua bakteri Bacillus aedes. Yo, oke. Yang pertama bakteri. Oke, jawaban Devin benar ya. Bakteri thuringiensis. Yang kedua bakteri. Dari pembelajaran hari ini kita peroleh bahwa bentuk bakteri itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi bakteri dibagi menjadi dia cara mendapatkan makannya, kebutuhan oksigen, berdasarkan bentuknya dan berdasarkan letak dan jumlah flagel. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi 3, yaitu bakteri kokus yang bentuknya bulat, kemudian bakteri basil yang bentuknya lonjong atau silinder, dan bakteri spiral atau koma yang bentuknya bebas dan kebanyakan berbentuk lengkung setengah lingkaran. Nah, itu refleksi dari Adela. Sekarang lagi nggak nambahkan refleksinya siapa nak yang bisa? Oke Nimas, silakan Nimas. Tambahkan refleksi yang didapat oleh Adela. Tambahan refleksi dari saya Oke. adalah struktur bakteri terdiri dari flagel sebagai alat gerak, ini sel, kapsul, ribosom, kromosom, plasmid, dan Sekarang dari pembelajaran ini, hasil kesimpulan tiap kelompok, Ibu minta kalian untuk mengumpulkan di
yang sudah ada di WhatsApp ya, di Google Classroom. Itu sudah ibu kirimkan, jadi tinggal kalian kirimkan ke kelompok itu kesimpulan dari tiap kelompoknya. Nah, minggu depan silakan kalian pelajari lagi tentang bakteri, tapi berbeda sebab kalian pelajari tentang reproduksi bakteri dan peranan bakteri bagi kehidupan. Silakan. Untuk kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya kembali. Ayo. Okay, my friends, before we go, let's pray together. Pray here. Stand up, please. Give greeting to our teacher.